Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah kita pada minggu ke-9, minggu ke-13 ya. Kuliah minggu ke-13 TPLB. Di mana ini temanya tentang kuliah praktek luar kampus ke Solo di Dinas Pertanian dan Balikbu tentang keisian lahan tanaman buah teplikat dan serealia, di mana ini dilaksanakan pada bulan Juni 2024, di mana hasil perjalanan itu akan kita tampilkan dalam bentuk foto-foto dulu, di mana tujuannya nanti CP umumnya adalah mahasiswa itu memahami bagaimana dunia kerja tentang keisian lahan, pemanfaatan lahan di lapangan. Kita pilih Balikbu dan sebagai perwakilan dari instansi nasional dan Dinas Pertanian Solo sebagai perwakilan instansi daerah. Inilah perjalanan kita selama di sana. Mulai kita berangkat pagi jam 6 dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kemudian di sepanjang jalan kita melewati daerah Solok Batu Sangkar, di mana ini adalah pemandangan alamnya bahwa kita sebagai negara agraris, dan ini daerah yang kena galodo dari dampak meletusnya Gunung Merapi kemarin, di mana dapat dilihat bahwa batu-batuan di tepi sungai itu telah muncul dan juga dia tengah rusak dari lahan pertanian sawah milik penduduk. Ini indahnya pemandangan alam di Sumatera Barat, namun di balik keindahan itu juga banyak terjadi ancaman bencana alam yang sangat banyak sekali dan luar biasa. Setiap tahun selalu ada bencana alam, dan ini lokasinya di tepi Danau Singkara. Dahulu Danau Singkara ini terjadinya kami mula duga karena kawah Gunung Merapi seperti yang terjadi di Danau Meninjau. Rupanya ini tidak. Ini karena adanya satu gaya endogen, sehingga jatuhlah tanah tersebut yang kosong mungkin karena telah meletusnya lava dikeluarkannya lava di Gunung Sago, Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Talang, maka kosong dan ini jatuhlah ke bawah. Maka jatuh ke bawah setelah ribuan tahun kedap air, maka terisilah danau air. Ini di mana kami disambut di Dinas Pertanian Kota Solo oleh sekretarisnya dan juga oleh kabaknya, dan di sini mereka menjelaskan tentang bagaimana mereka melakukan perubahan genetika terhadap sawah yang namanya padi Solo itu, terutama anak daro nama di lokalnya. Ini adalah mahasiswa kita Iren Laras dengan Rama. Ini adalah Bu Wiwi yang menjadi moderator menjelaskan bagaimana prosesnya. Ini adalah saya, Pak Hendra, dan ini bagaimana mereka itu mempresentasikan perkembangan dari masalah-masalah yang ada, pertama pertanian padi di Kota Solo. Setelah itu ini tentang plasma upah yang ada di Kota Solo, bagaimana mereka itu mengkonservasinya. Kemudian ini adalah penjelasan tentang pelaksanaan penanaman padi rekayasa genetika padi anak daro mutan 1 yang ada di Solo dengan melakukan penyinaran sebanyak 200 dan 300 dengan radioaktif di Patan. Nah, dipandu oleh Pak Hendra. Ini kemudian kami melanjutkan kunjungan ke
kayu selayu apa namanya nih, sebagai objek wisata di sana. Katanya ada menanam kunyit yang besar-besar, dan kemudian kami setelah itu melanjutkan perjalanan ke Balitbu Solok. Di Balitbu ini dia menambah BSIP, Badan Standarisasi dan Instrumentasi Pertanian sekarang namanya. Jadi belakang ini masih Balai Penelitian Tanah dan Buah Tropika, sekarang berubah nama BSIP. Nama yang berubah, bangunan masih sama. Dan ini kami melakukan juga setelah itu dari BSP atas turun ke BSIP yang di bawah, amalnya Balitbu Solok yang berada di Sumani ya. Ini bagaimana mereka melakukan perbanyakan tentang dari buah-buahan, terutama pokat, ada juga manggis, dan ini bagaimana mereka itu membicarakan tentang produksi benih ya, tanaman buah tropika di sini. Kami menyaksikan, dan ini prosesnya ada yang namanya itu pohon induk, ada yang kita perbesar ini, nih ada yang namanya katanya pohon induk, ada yang namanya kemudian benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar baru ke petani. Dan mengenai produksi itu dari benih penjenis, benih dasar dikali menjadi benih pokok, benih sebar, dan baru ke petani. Inilah mereka sangat pakar di bidang dalam pembibitan ini, benih ini. Ini ketinggian daerah ini di 50 kota ini ya. Ini masih pagi hari sebelum kami berangkat di 50 kota, di mana suhunya di sini 24 derajat Celcius dengan ketinggian 500 dan kelembaban 88,1%. Kemudian ini perjalanan kami juga sebelumnya itu singgah dulu makan di Singkarak, ini di Kadai Lontong. Ini setelah sampai di lokasi pertama Dinas Pertanian Solok, kami berfoto dulu bersama. Inilah perjalanan itu, dan di sini lokasi ketinggiannya di Solok itu berada pada suhunya karena lebih rendah ya, kalau 34 Lubuk Sikarah nih 34,2 Celcius pada dengan kelembaban turun 58,5% humidity. Dan ini di Soloknya di Sukarami ini, di Sukarami yang dimana suhunya 31,4 Celcius dan kelembaban 66,9 derajat persen, dari ketinggian 375 meter dari muka laut. Ini waktu di tengah datar nih, di mobilnya diambil dengan ke 70,5% kelembabannya dengan suhu 8,2 derajat Celcius. Lokasi pada lebih tipu. Lokasi ini dekat dengan kejadian dari lahar tadi. Ini masih di Balitbu, di mana ini buah kendil dari pokat yang mereka kembangkan, bentuknya bulat. Ini adalah bagaimana mereka di Balitbu itu melakukan pembibitan buah solok dengan sambung pucuk katanya dari pohon induknya itu. Ini kami waktu mendengarkan ceramah dari mereka. Setelah mendengarkan ceramah yang begitu menginspirasi, kami mendapatkan banyak ilmu tentang breeding ini. Dan memang dalam pembibitan ini tidak boleh sembarangan, misalkan masuk kantor polisi bila tidak punya izin, tapi bila tidak dijual kepada pemerintah boleh. Ini masih di Dinas Pertanian Solok ini mengasihkan oleh-oleh kepada mereka. Sekian mata, dan ada masih yang bertanya juga. Setelah pertanyaan itu mereka menjelaskan ini dengan bagaimana mereka genetika beras solok ini, agar beras solok ini yang langka ini dan yang mahal ini tetap terjamin keasliannya, karena di pasaran beras solok ini banyak yang manipulasi oleh pedagang